mulai bentar lagi, 30 detik lagi. 30 detik lagi ya Mbak? Ya. Oke, start record. Host. Nah, Lola ya? Lola. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ini. Ya. Sembilan 6.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Selamat pagi sahabat Gemilang, apa kabar? Semoga Anda sekeluarga selalu sehat dan pastinya selalu bahagia ya, amin. Hari ini Sabtu 4 Mei 2024 bersama saya Gendika Ruli. Kali ini kita di program acara Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawaroh. Selama 1 jam kita akan bersama RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang yang beralamatkan Jalan Magelang, Yogyakarta, KM 5 Mukidan, Danurejo, Magelang. Dan kali ini sahabat Gemilang kita akan membahas trauma, osteoporosis, dan osteoartritis. Sahabat Gemilang, narasumber yang akan berbagi ilmu dan informasi untuk Anda, untuk kita semua ya. Beliau adalah Dr. Rona Nukto Hidayatullah, spesialis ortopedi dan traumatologi, sekaligus beliau adalah Kepala IGD RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Oke, kita langsung saja ya menyapa narasumber kita yang sudah hadir di ruang studio LPPL Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terlihat ya dari Rona wajah ya. Namanya sangat Nama saya itu. Ya. Oke, dokter bisa disapa dulu Dok, sahabat Gemilang, karena bisa say hi di kamera Dok di depan Anda. Oh, yang ya, ini. Iya, ada ya. 2 kamera ya. Karena kita juga di akun YouTube kami Gemilang FM Official, dan kali ini juga live Instagram ya, di Instagram RSUD Merah Putih. Silakan dokter. Halo sahabat pendengar, selamat pagi. Sahabat Semoga Gemilang dokter. sahabat Gemilang, semoga semuanya sehat semuanya. Amin. Oke dokter, mungkin bisa memperkenalkan diri. Dokter itu prakteknya kapan, jam berapa dok, di hari apa aja, silakan dokter. Ya, kebetulan saya dokter penanggung jawab ortopedi dan traumatologi di Rumah Sakit Merah Putih Kabupaten Magelang. Kalau untuk polikliniknya dari hari Senin hingga hari Jumat pagi. Pagi ya dok, jam 8 dok atau jam 7? Jam 8. Jam 8 pagi, oke. Tapi harapannya semua sehat ya dok ya, nggak usah perlu ketemu dokter ya. Kalau ketemu dokter Harapannya sakit, begitu. Oke, Dokter Rona, tulang adalah bagian yang tidak terlihat dalam tubuh manusia ya dok ya. Iya, saya pelajari semalam dok. Namun perannya sangat signifikan dan nggak bisa tergantikan. Mau diganti sama apa coba ya dok ya, tulang itu ya. Dokter, tema yang kita usung hari ini sangat menarik karena ada 3 tema, sahabat Gemilang. Betul. Dan mungkin akan dikupas satu-satu ya dok ya. Iya. Oke, dokter, pertama mungkin bisa dijelaskan dok terlebih dahulu apa itu trauma dok. Ternyata tulang bisa trauma juga ya. Iya bisa, enggak cuma hati ya. Oke, silakan dokter. Oke, jadi kita perlu mengetahui definisinya sendiri. Apa beda antara trauma dengan cedera? Oke dokter. Jadi kalau untuk trauma itu gaya yang diterima oleh badan yang langsung tinggi, langsung berat. Contohnya jatuh dari motor atau kejatuhan besi 1 kilo. Aduh. Itu jelas trauma. Trauma sekali. Sedangkan untuk cedera itu dari kegiatan yang repetitif, yang pelan-pelan tapi sering. Contohnya adalah jalan jauh, misalnya juga angkat beban. Yang normalnya biasanya mungkin cuma bisa 30 kali, terus itu lagi semangat jadinya 100 kali, akhirnya jadi cedera. Oke. Itu. Berarti trauma dan cedera beda ya dok? Beda. Oke. Tapi intinya ya sama. Sama ya? Sama, luka pada tubuh. Luka pada tubuh. Mungkin bisa dijelaskan lebih mendalam juga dok.
untuk contoh-contohnya yang kadang merasa, oh trauma itu cedera. Saya juga berpikiran kalau trauma itu cedera ternyata beda ya. Jadi misalnya untuk trauma, misalnya jatuh dari ketinggian, jatuh kecelakaan sepeda motor, itu trauma. Oke. Kalau misalnya tulangnya sampai patah atau sendinya sampai bergeser. Oke. Sedangkan untuk cedera itu lebih tidak ketahuan. Jadi misalnya kerja keras, kemudian pulang kok tiba-tiba pegel semua, itu sebetulnya cedera. Itu cedera ya dok ya? Iya. Oke, dokter mungkin bisa dijelaskan penyebab apa saja trauma dan cedera itu dok? Oke, semuanya itu dari fisik. Jadi Fisik. kalau misalnya trauma itu karena gaya yang besar. Misalnya kena benturan atau misalnya sendi yang normalnya siku katakanlah hanya bisa lurus. Tapi itu ketekan terus sampai belakang. Misalnya jatuh menumpu, tangannya sampai bergeser ke belakang. Nah, itu mesti trauma, itu kapsulnya, uratnya itu akan luka, akan ketarik, bisa sampai robek. Oke. Jika robek diteruskan bisa sampai sendinya bergeser. Oh, baik. Tulang juga gitu. Tulang itu beda dengan besi. Kalau besi itu kan keras. Iya. Mungkin tulang itu ada elastisitasnya. Jadi dia ketika dapat gaya, dia tidak langsung patah, tidak langsung pecah. Tapi ada untuk menahan bebannya. Jika itu lebih dari yang disanggupi oleh tulang, maka dia akan patah. Oke. Seperti itu. Baik, Dokter Rona. Saya itu kan pernah yang namanya jatuh dari motor ya dok ya. Tadi udah sempat cerita gitu ya. Dokter, Pengalaman. itu kalau habis dari jatuh dari motor, terus pegel-pegel, itu apa namanya? Terus kalau orang tua dulu bilangnya jarum ya dok ya. Betul. Ini masuknya trauma apa cedera nih dok? Ya, kalau untuk cedera pada otot dan sendi itu keluarnya adalah jarum atau pegel. Pegel. Ya, itu terjadi karena ketika jatuh ototnya berusaha untuk menahan gayanya. Biasanya kalau misalnya orangnya kecil, tidak biasa olahraga berat, ototnya kecil, ketika jatuh ototnya akan langsung ketarik. Kalau itu diteruskan lama-lama, sel-sel ototnya akan meregang, ketarik, bisa sampai robek kecil-kecil. Nah, jadinya memar. Oh, memar itu karena robek kecil-kecil yang itu ototnya atau gimana dok? Betul. Jadi ketika memar itu pembuluh darahnya akan ketarik, dia akan robek kecil-kecil, kemudian aliran darah atau cairan di dalam darahnya akan merembes keluar, jadinya bengkak. Jadinya bengkak itu ya dok? Mungkin kalau dia dekat kulit, dia juga bisa kelihatan biru. Biru itu sebetulnya darah yang membeku. Jadi darahnya sampai keluar, sampai di bawah kulit, sampai kelihatan, sampai warna biru. Ya orang dulu ngomongnya jarum itu dok. Jarum untuk nyerinya, bengkak untuk benjolannya, biru untuk yang kelihatan di bawah kulit. Oke, dan itu biasanya kalau pertolongan pertamanya harus gimana nih dok? Karena ada kan yang harus direndam air hangat, rendam air dingin. Ini sebenarnya air yang kayak gimana ini harusnya? Kalau untuk cedera, hampir semua masalah cedera, otot, ligamen, sendi, kapsul, itu inget-inget ini aja, RICE. R-I-C-E. Oh, rice, nasi ya? RICE, nasi. Ya, apa itu dok? R untuk rest, istirahat. Istirahat. Apapun itu, nomor 1 istirahat. Misalnya lagi latihan baris berbaris, sudah capek, sudah sakit, sudah pegel, sudah bengkak, nomor 1 istirahat. Tidak boleh dipaksa. Ya. Yang kedua, ice. Maksudnya adalah dikompres air dingin. Oh, air dingin. Air dingin yang betul. Air dingin biasa atau memang air dingin es batu tuh, dok? Air dinginnya mungkin sekitar 10 derajat. Oh, 10 Tapi derajat. kalau di rumah tidak ada termometer ya air dikasih es batu, itu ditempelin. Atau pakai cool pack ya bisa. Oh iya betul. Terus C compression. Maksudnya adalah dikasih penekanan. Kompres. Di sini itu pakai elastis bandit. Nah, pernah lihat toh yang bebetan? Iya. Nah, itu dia. Kalau misalnya pakai kain apakah bisa? Sebetulnya kurang layak karena kain kalau terlalu ketat dia malah mengganggu aliran darah. Iya betul sekali dokter. Jadi pakai yang itu ya, apa ya? Yang warna coklat itu. Yang dok? warna coklat Iya. itu ideal. Kalau hanya kain kalau makainya terlalu ketat malah mengganggu. Iya. Kemudian yang terakhir E,
elevation, maksudnya Elevation. ditinggikan. Jadi Ditinggikan. bagian yang cedera itu ditinggikan. Misalnya kaki, jadi kakinya kalau Agak tidur naik diganjel bantal 2 atau 3. Gitu ya, Itu. Dok, ya. Oke, luar Nggak perlu biasa ya. dipijet, nggak perlu dikasih yang panas-panas, Balsem gitu Nggak ya, perlu. minyak gitu. nggak perlu. Karena apa? Karena menurut fisiologinya ketika terjadi cedera, Mm-mm. itu langkah awalnya itu memang adalah bengkak dulu. Ya. Kalau itu dikasih panas, malah akan semakin memberat bengkaknya, Oke. semakin sakit. Oke. Kalau dipijat, itu malah salah karena dia sebetulnya butuh waktu untuk diam. Kalau itu dipijat, misalnya ototnya bekasnya robek, bekasnya ketarik, dipijat nanti lukanya semakin membesar. Oke. Apalagi yang diocelek-ocelek, ditarik-tarik, dipurut-purut, itu malah kasihan. Aduh, oke baik Dokter Rona. Ini saya jadi mengingatkan kepada para balita dan bayi. Itu kan ada yang jatuh dari tempat tidur, ada yang jatuh dari kursi, itu otomatis kan juga benjol-benjol biru ya Dok ya. Biasanya mungkin orang tua lama itu kan dikasih minyak lah, itu Dok, ditekan-tekan dulu Dok. Ditekan gini, jadi kalau benjol ditekan-tekan gini. Nah, mungkin bisa diluruskan Dok, harusnya seperti apa nih menghadapi anak yang jatuh itu pasti kan benjol biru gitu ya. Nah, itu. Oke, khusus pada anak kita harus mengingat bahwa dia nomor 1 itu penyembuhannya sangat bagus dibandingkan orang dewasa. Wow, ternyata seperti itu. Benjol seperti apapun, patah tulang seperti apapun, dia penyembuhannya bagus dan cepat. Oke. Jadi kalau dari dokter ortopedi, kalau pada anak itu kita lebih lebih forgiving. Artinya ya bisa digigit itu aman, apalagi kalau masih bayi, itu dibiarin aja dia akan sembuh dan sembuhnya cepat. Terus yang kedua, psikisnya, jangan sampai terapi kita itu bikin anak Ketakutan ya, Dok? ketakutan, trauma. Kalau misalnya dipijet-pijet dia kesakitan, besok-besok dia akan trauma. Jadi idealnya kalau bayi misalnya bengkak gitu, ya cukup dikompres air dingin, obat anti nyeri kalau perlu, kalau sakit sekali sampai ndak mau netek, ndak mau makan, baru obat anti nyeri. Kalau anaknya masih bisa main, masih senyum-senyum, ya itu aja cukup. Tapi untuk aman ya perlu diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Terdekat ya Dok ya. Kalau dipejet-pejet itu rasanya kok berlebihan, malah kasihan. Itu kan sakit ya, udah sakit ditekan lagi ya, apa nggak makin sakit, jadi trauma kan ya tadi ya, seperti kata Dokter Rona ya. Iya. Oke Dokter, terima kasih, kurang lebih sudah dijelaskan oleh dokter terkait trauma ya pada tulang. Baik, tadi sudah dijelaskan juga cara-cara untuk setelah pasca trauma itu harus seperti apa ya, rest itu ya Dok ya. Istirahat, terus dikompres air dingin, dan juga ditinggikan posisi yang terkena trauma atau cedera yang itu cedera. ya Dok. Oke, baik Dokter. Tadi sudah ya sahabat bilang trauma ya. Kita akan masuk ke tema selanjutnya, itu adalah osteoporosis. Dokter mungkin bisa dijelaskan tentang osteoporosis itu apa Dok? Oke, kalau menurut kata-katanya osteo tulang, porosis itu porus. Itu berongga-rongga. Jadi sebetulnya Mbak, tulang manusia itu kalau misalnya paha gitu ya, yang di tengah itu bentuknya seperti pipa. Dia padat, tengahnya bolong. Kalau makan bakso sumsum kan kelihatan ya, tengahnya kan bolong. Ya berarti ya Dok ya? Iya, sama. Oke. Tapi untuk yang di ujungnya, yang di dekat sendi, itu kan dia melebar, dia di dalamnya bentuknya spon, seperti jaring-jaring, seperti spon. Nah, ketika usianya menginjak tua, kalau untuk wanita biasanya setelah menopause, umur berapa nih Dok? 50-an. 50-an ya, kurang lebih. Ya memang tergantung hormonnya waktu muda. Kalau untuk laki-laki 60-an, kadang yang sehat ya bisa sampai 65. Lebih lama laki-laki ya ternyata. Baru kepadatan tulangnya akan turun. Oke. Nah, ketika kepadatan tulangnya turun, yang pertama kali tulangnya diserap itu adalah yang bagian tepi-tepi sendi. Jadi misalnya paha berarti dia pinggul sama lutut. Pinggul dan lutut. Nah, di situ kalau dilihat di dalam tulangnya itu dia betul-betul kelihatan
sponnya itu akan semakin mengecil, porusnya akan semakin besar. Nah, itulah yang dinamakan dengan osteoporosis. Osteoporosis. Nah, osteoporosis ini penyakit ya, Dok ya? Ini sebetulnya tergantung kita menilainya. Gimana, Dok? Kalau misalnya ini kan hubungannya dengan usia. Iya. Jadi semakin tua osteoporosis mesti terjadi. Pasti Apapun ya? itu mesti terjadi. Pasti ya ini. Pasti. Dok? Ini Nggak bisa sudah ditolak ya? takdir ilahi mungkin. Aduh, kalau pengen nolak pengen deh, Dok. Deg-degan ini. Tapi kalau zaman sekarang itu pendekatannya ada yang mengatakan ini adalah sebuah penyakit. Jadi diterapi Harus bisa. terapi ya. Tergantung kita memandangnya. Kalau kita memandang ya ini usia, artinya ya semua akan mengalaminya, enggak apa-apa. Tapi sebenarnya ada obat-obat yang mencegah osteoporosis. Ada ya, Dok ya. Nah, Dokter Rona, apa saja sih, Dok, yang gejala dirasakan oleh pasien mengalami osteoporosis ini, Dok? Kalau untuk gejalanya itu tidak ada gejala sampai tulangnya retak, tulangnya patah. Karena dia bentuknya seperti spons, dia tuh patahnya tuh halus. Nah, yang dikeluhkan adalah nyeri di sendi, nyeri di tulang. Kalau misalnya di tulang punggung itu kan dia bentuknya bersap-sap gitu ya, kotak-kotak dari bawah sampai atas itu. Kalau dia osteoporosis tulangnya lemah, dia akan ambles. Amblesnya biasanya lebih condong ke depan karena kita posisikan ke depan. Jadinya lebih bungkuk. Jadi kalau orang tua jadinya bungkuk. Nah, bungkuk itu tulangnya ketekan, itu baru nyeri. Kalau hanya osteoporosis selama ndak bungkuk itu ndak ada nyerinya. Saya pernah menuduh nih mama saya, Dok. Ini pasti mama kebanyakan main game nih, agak bungkuk nih. Ternyata memang sudah memasuki usia osteoporosis ya. Betul. Memang itu memang harus memasuki fase itu ya, Dokter ya. Iya. Oke, Dokter, saya izin sejenak untuk break ya, Dok ya. Nanti kita melanjutkan membahas tentang osteoporosis dan nanti masih ada tentang osteoartritis yang belum dibahas ya, Dok ya. Iya. Baik sahabat Gemilang, Anda yang ingin bertanya bisa sekali ya Anda mengirim chat WhatsApp ke 0815-7896898. Nah, nanti kami kembali lagi, pastikan tetap di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah hanya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
Masih bersama Jendika Roli di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah. Tentunya juga masih bersama RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dengan Dr. Rona Nukto Hidayatullah, spesialis ortopedi dan traumatologi. Sekaligus beliau adalah Kepala IGD RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Baik sahabat Gemilang yang baru saja bergabung pada Jamus Gemilang kali ini mengusung tema trauma, osteoporosis, dan osteoartritis. Oke, tadi di season pertama kita sudah dijelaskan secara singkat ya, kalau panjang itu bisa berjam-jam ya dok ya, tentang trauma dan osteoporosis. Nah, kali ini juga akan melanjutkan membahas tentang osteoporosis ya dokter Rona ya. Dan tapi sahabat Gemilang, Anda juga bisa simak di akun YouTube kami Gemilang FM Official dan live streaming di gemilangfm.id dan juga live langsung ini ya di akun sosial media RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang Instagram. Jadi jangan lewatkan ya. Oke, Dokter Rona, dokter kembali saya bertanya tentang osteoporosis ya dokter ya. Seberapa bahaya osteoporosis ini dok? Dan bisa sembuh kan dok? Atau gimana nih dok? Silakan dokter. Oke, untuk osteoporosis sendiri, apakah bisa sembuh? Itu sayang sekali tidak bisa. Jadi ini itu sudah penyakit degeneratif, penyakit karena usia. Suka atau tidak suka, besok akan mengarah ke sana. Tapi yang bisa dicegah adalah, jadi karena osteoporosis itu kepadatan tulang. Sebenarnya dia seperti tabungan tulang. Ketika kita muda, kita akan memupuk kalsium, sampai nanti umur sekitar 30 itu puncak-puncaknya kepadatan tulang. Setelah itu akan melandai, baru ketika wanita usia 50, usia menopause dia langsung cepat turun, ambles, sampai nanti meninggal dunia. Dok, sama meninggal dunia ya dok? Kok jadi horor sih dok? Kalau untuk laki-laki dia penurunannya akan pelan. Jadi kemungkinan setelah umur 65-70 baru ada osteoporosis. Terpautnya lumayan ya sama wanita ya. Betul. Nah, yang bisa dilakukan adalah tabungan kita di awal itu harus tinggi. Itu yang bisa dilakukan. Ini kalau nabung di usia berapa dok? Maksimalnya umur 30. Jadi kalau bisa ketika dewasa muda umur 15 sampai umur 30 itu tulangnya harus sudah kuat. Harus gimana nih? Caranya gimana? Nomor satu adalah dengan stimulasi. Yang pertama adalah aktivitas. Aktivitas olahraga. Apalagi ya, aktivitas fisik, angkat beban juga bisa. Yang kedua adalah nutrisi. Harus dicukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D. Nutrisi. Ya, dok, ya? Betul. Kalsium, vitamin D. Kalsium bisa dari makanan, bisa dari susu. Kalau itu gizinya cukup, dia ketika umur 30 dia tabungannya akan banyak. Ini nggak perlu suplemen-suplemen gitu kan dok? Suplemen itu hanya menambah. Kalau makannya sudah bagus, suplemen tidak diperlukan. Nggak usah ya. Vitamin D apakah perlu? Selama kita di Indonesia kena sinar matahari, insya Allah ya? Cukup. Apalagi sering berjemur, itu lebih-lebih malah gosong. Efek samping ya. Oke dokter. Kemudian makanan sama aktivitas itu. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah aktivitas ini maksudnya olahraga, bukan aktivitas yang repetitif. Misalnya gini, ibu rumah tangga sering nyapu-nyapu gitu. Latarnya lebar, jadinya nyapu-nyapunya banyak, itu sudah pegel semua. Apakah itu olahraga? Itu belum. Oh, belum dong. Jalan misalnya, sering jalan, aktivitas jalan ke pasar gitu, sampai pegel semua. Apakah itu olahraga? Itu belum. Idealnya adalah kalau olahraga itu jalan cepat, sampai detak jantungnya itu tinggi, sampai terasa detak jantungnya tinggi, sampai ngos-ngosan. Ya? Jadi jalan cepat. Seperti itu. Jadi jangan samakan aktivitas dengan olahraga. Naik turun tangga juga belum termasuk olahraga ya dok? Itu olahraga, karena dia berat sampai keringetan, sampai ngos-ngosan. Iya dokter, berarti kalau mau olahraga naik turun tangga RSUD Merah Putih aja ya dok ya? Itu bisa itu. Oke, bisa ya dia. Oke. Olahraga sampai detak jantungnya tinggi, itu aja. Tapi kalau sudah usia, sudah umur 40, olahraganya tentu harus disesuaikan. Jangan yang berat, nanti malah sakit semua. Baik dokter.
Itu osteoporosis. Nah, ketika sudah tulangnya rapuh, yang paling sering terkena adalah tulang punggung, terutama yang punggung bawah karena dia tempat bebannya tinggi. Iya. Jadinya bungkuk, jadinya pegel, jadinya sakit semua. Iya, Dok. Nah, kalau untuk masalah tulang punggung itu hanya mempengaruhi postur semakin bungkuk. Yang bahaya adalah ketika patah betulan, patah semua. Aduh. Nah, itu baru sakit, tidak bisa gerak. Yang kedua, kalau dia menekan saraf punggungnya kejepit, akhirnya bisa Oh, iya. kakinya jadi tebel, itu yang gejala awal. Yang paling parah bisa sampai lumpuh, tidak bisa terasa ketika buang air besar, buang air kecil. Itu yang bahaya. Iya. Jadi meskipun sudah sakit, jangan ditunda-tunda, Langsung periksa ya, Dok ya? langsung diperiksakan. Iya, langsung ke RSUD Merah Putih ketemu sama Dokter Rona ya. Iya. Iya. Ya, hari Senin sampai Jumat dari pagi ya, Dok ya. Sebetulnya untuk terapinya ini Mm-mm. banyak disiplin antara ortopedi dengan fisioterapi dengan dokter penyakit dalam kalau misalnya Oke. ada sakit yang lain. Iya. Karena sakit yang lain juga bisa mempercepat osteoporosis. Contohnya adalah kekurangan nutrisi, minuman beralkohol, sakit kronis, diabetes darah tinggi, stroke, hiperkortisol, hipertiroid. Banyak ya. Nah, itu yang semua bisa mempengaruhi ya, Dok ya. betul. Jadi bukan hanya usia, tapi juga kalau ada sakit yang lain, misalnya dari muda, misalnya kena lupus, kena autoimun, jadinya harus Iya. minum steroid. Nah, itu akan lebih cepat. Oke. Jadi tidak harus tua kenanya, bisa Langsung muda ya, bisa. Dok ya. Horor juga ya. Nah, dokter, kalau seumpama nih ada yang usianya 30-an gitu. Dokter, curang sekali. Masa numpuknya di usia belasan sampai 30? Yang 30-an bisa nggak sih nih, Dok, untuk numpuk nih? Oke. Numpuk kalsium? Kalau untuk bisa atau tidak, kalau dari saya asalkan ada waktu, ada tenaga, pokoknya Olahraga dipupuk ya? aja, olahraga aja, ndak usah mikir ini. Oke. Karena sudah terlanjur. Gunanya studi ini adalah untuk memacu yang muda supaya Oke. aktivitas tinggi untuk memupuk. Tapi kalau untuk yang pendengar yang sudah umur 30, ya pokoknya aktivitas saja. Iya, jangan menyerah. Jangan menyerah. Iya, masih ada Apakah peluang. susu masih diperlukan ketika usia 30? Diperlukan untuk maintenance, bukan untuk membangun. Apakah perlu suplemen yang mahal? Kalau dari saya, kalau sudah umur 30 ya yang seperlunya saja. Kalau masih muda, masih anak 15 tahun, itu justru yang harus digenjot di nutrisinya. Oke, betul. Jangan sudah umur 50 baru minta suplemen yang bagus. Menguatkan Itu tulang gitu ya. rasanya ya boleh, cuma sudah tidak terlalu berguna. Tidak berguna ya, dokter. Ada gunanya tapi tidak terlalu, Tidak maksimal ya. tidak maksimal. Oke, dokter, terima kasih sudah dijelaskan tadi trauma, cedera tulang, terus habis itu penyakit osteoporosis juga baru saja dijelaskan tadi di session pertama dan ini session kedua. Nah, yang terakhir nih, osteoartritis. Ini apa, Dok? Bisa dijelaskan, dokter? Silakan. Oke, jadi sendi kita itu ada tulang, setelah itu dilapisi dengan tulang rawan. Ini contohnya lutut ya. Lutut itu adalah sendi yang paling besar, bebannya tinggi. Jadi yang paling sering ada keluhan adalah lutut. Oke. Ada tulang rawan, setelah itu ada bantalan sendi, setelah itu ada cairan sendi, ada kapsul, ada otot-otot. Nah, ketika usia tua, ketika sudah lanjut usia, semuanya itu mesti akan degenerasi. Iya. Tulang jadi osteoporosis, tulang rawan jadi menipis, bantalan yang dulunya kayak karet shock absorber itu jadinya keras. Nah, itu semua kan jadi keluhan, jadi nyeri, Nyeri ya, Dok ya. gerakannya sudah ndak Nggak cepet ya, Dok? smooth. Kalau misalnya dulu waktu muda lompat-lompat enak, sekarang kalau sudah tua naik tangga aja kok rasanya seret ya. lama. Yaitu karena osteoartritis. Oke, dokter. Ini sebenarnya terjadi karena apa sih, Dok? Usia Sama. juga. Ini karena usia, penyakit Oke. degeneratif. Ini bahasnya penyakit usia semua ya ini ya. Kalau yang muda ya trauma itu. Iya, trauma ya, bisa terjadi siapa aja ya, Dok ya. Iya. Oke, dokter, luar biasa sekali ini, banyak yang atensi, banyak yang bergabung, banyak pertanyaan, semoga bisa terjawab semua dan bisa dibacakan juga semua ya.
Oke, selamat pagi dokter. Mau tanya, saya sekitar 5 tahun yang lalu kecelakaan patah tulang kaki dan pasang pen di kaki. Apakah aman untuk pen yang dipasang dalam waktu lama? Karena selama ini baik-baik saja, nggak ada keluhan. Dari Kak Ari yang ada di Mungkit, dokter. Usia berapa ya? Nah, ini nggak menyebutkan ya usianya ya. Tapi Semoga kalau Kak Ari mendengarkan ya. Kalau boleh kira-kira, nama Kak Ari ini kurang lebih ya selevel sama saya lah. Ya kalau nama sekarang kayaknya jarang yang namanya Ari ya, anak sekarang ya dok. Kalau Pak Priyo itu biasanya sudah lama. Betul sekali. Oke. Oke. Kalau dewasa muda dipasang pen, itu Ya. asalkan pen itu kan bahannya metal, Ya. alloy, gabungan metal. Kalau dia tidak ada reaksi, dia kan tidak nyeri sampai tua, sampai itu aman. Oke. Memang platnya itu didesain seperti itu, aman. Aman ya. Tapi pada beberapa kasus, beberapa orang, dia ada reaksi dengan pennya. Kalau ada reaksi, dia akan jadi merah, dia akan jadi radang. Oh, iritasi Berarti gitu. iritasi. Berarti itu harus diambil. Nah, mungkin kalau sudah pasang pennya sudah 5 tahun, 10 tahun, itu perlu kita lihat. Kalau pennya itu bisa ditumbuhi tulang normal di atasnya. Kalau sudah seperti itu, ya lebih baik nggak usah diambil. Karena kalau diambil harus bongkar-bongkar tulang. Wah, bongkar. Seperti itu. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Ari yang tadi ada di Mungkit ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari live Instagram RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Baik, dengan nama akun Krisna Nurbianto. Dok, izin bertanya, kalau penderita skoliosis yang sudah parah, apakah bisa menjadi lumpuh, dok? Silakan, dokter. Oke, skoliosis itu adalah bengkoknya tulang punggung. Dia selain bengkok, dia juga berputar. Nah, kalau masih derajat awal 10 derajat, 15 derajat, biasanya ditemukan ketika muda. Itu terapinya cukup fisioterapi, posturnya diperbaiki, itu tidak bertambah. Tapi kalau dia bengkoknya bertambah sampai lebih dari 45 derajat, biasanya sudah ada keluhan, kan jantungnya ketekan, paru-parunya ketekan, jadinya kalau naik turun tangga dia sesek, tidak kuat. Nah, kalau seperti itu harus diterapi. Harus terapi ya, dok? Kalau lebih dari 45 derajat, biasanya sudah menekan saraf tulang punggung. Kalau itu ketekan, keluhannya kakinya bisa lemah, bisa sampai lumpuh. Waduh. Ketika diketahui usia muda dan diterapi, dia insya Allah tidak bertambah bengkok, tidak nambah parah. Oke. Karena apa? Ketika ada skoliosis, ketambahan usia tua, ketambahan osteoporosis, bengkoknya akan bertambah. Oke. Jadi misalnya mudanya sudah 20 derajat, besok ketika umur 50, osteoporosis semakin bertambah, semakin ada keluhan dan bisa menekan saraf. Yang paling parah bisa sampai lumpuh. Wah, itu bahaya sekali ya, dok ya. Iya. Oke, dokter, kita lanjut. Ada pertanyaan juga dari Instagram RSUD Merah Putih ya. Dari Fatihah, dokter, izin bertanya, jika saya masih antri visio di RS, dok, lalu sementara saya terapi pengobatan alternatif, apakah boleh, dok? Berarti 2 cara nih dia nih. Oke, jadi untuk terapi dimanapun itu sebetulnya, jadi ilmu itu kan luas. Yeah. Kalau untuk ilmu medis itu memang mengedepankan evidence base, dia ada tata ilmunya gitu. Nah, kalau untuk di luar itu sebetulnya saya juga tidak tahu karena tidak diajari. Yeah. Jadi yang penting adalah harus sesuai dengan ilmu. Kalau misalnya cedera, obatnya adalah istirahat, maka salah kalau ditarik-tarik, itu malah memperparah. Memperparah ya, dok ya. Misalnya patah tulang, itu kan tulang itu apapun itu yang menyembuhkan ya tulangnya sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah merawatnya, jangan sampai gerak-gerak, jangan sampai geser. Bisa dengan pasang pen, bisa dengan gip, bisa cukup gendongan, atau tanpa apa-apa juga bisa. Kalau misalnya patah tulangnya itu stabil. Yeah. Nah, kalau misalnya di terapi ternyata dia harus pakai kayu, kemudian dibebet sampai ketat Sekali. sampai aliran darahnya ndak jalan, sampai tangan ujungnya itu pucet, itu berarti bermasalah karena dia mengganggu aliran darah.
mungkin tulangnya lurus tapi Hmm. aliran darahnya tidak jalan, itu Terganggu. mesti ada sesuatu, mesti itu kurang benar. Jadi jangan hanya karena mengikuti kemudian apa ya, tidak tahu ilmunya, kemudian pokoknya tidak apa-apa gitu. Ya jangan gitu, nanti semakin memperparah. Iya, kadang itu kan cari murah, Dok. Iya kan? Sebetulnya ya tidak juga kalau saya lihat-lihat itu. Hmm. Misalnya dengan ongkosnya, apalagi kalau di rumah sakit kan sudah ada jaminan BPJS kesehatan, ya. ada BPJS, Betul itu sekali. juga sudah sangat membantu. Jadi Betul. sebetulnya kalau terapi yang tidak masuk akal itu ya kasihan malahan. Oke, baik. Dokter, nah sekarang ada yang lagi rame, kretek tuh loh dok. Di TikTok juga rame, di Instagram, sosial media apapun itu rame sekali. Ini gimana nih dok? Bener boleh nggak sih dok yang dikretek sampai di hidung juga dikretek? Leher? Namanya apa ya, lupa saya. Apa ya? Krio. Apa ya dok? Oke, Saya saya- taunya kretek kalau dok. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya yang melakukan itu tahu ilmunya, tahu anatominya, itu boleh untuk meluruskan, Iya. itu boleh. Tapi kalau tidak tahu, khawatirnya nanti malah semakin memperparah. Jadi gini, bunyi kretek pada sendi itu bisa karena kurang oli, kurang cairan, Iya. atau karena ototnya kaku, itu memang bisa dilatih. Tapi semuanya tidak boleh langsung, sebaiknya itu bertahap. Karena kalau langsung itu katakanlah posturnya sudah bengkok, Iya. ya butuh pemanasan ototnya dulu, posturnya diperbaiki, kerjanya diperbaiki. Kalau bertahap itu hasilnya lebih bagus daripada yang langsung dipaksa lurus. Karena kalau dipaksa, yang biasanya sudah kaku dipaksa langsung lurus, dia bisa melukai, Bisa cedera ya, malah nambah ya dok ya. bisa cedera. Oke. Jadi kalau saya lebih suka pendekatan yang bertahap, bertahap ya, pelan-pelan pelan-pelan ya. sampai lurus dan diobati penyebabnya. Karena semua itu mesti ada penyebabnya. Misalnya duduk bungkuk gini, lama-lama posturnya bungkuk, Yep. ototnya kaku, sendinya kaku. Kalau itu langsung diluruskan, geredek itu enak. Tapi besok kerja ya bungkuk lagi ya, sama lagi. Sama Akhirnya lagi ya. digretek. Nggak selesai ya Nggak protoknya ya. selesai. Harus dicari tahu penyebabnya, Oke. diperkuat ototnya perlahan, sendinya diperkuat perlahan, baru bisa mengobati Oke, tuntas. baik dokter. Ini pertanyaan dari Kak Tika yang ada di Salam. Dok, dulu waktu saya usia 15 tahun saya kecelakaan dan tulang di bagian lutut saya geser. Berarti bukan patah tulang ya dok ya. Sama orang tua maaf ya dok, nggak dibawa ke rumah sakit tapi dibawa ke ahli tulang. Nah, saya semakin dewasa, apalagi sejak saya kerja, saya ingin periksa karena kadang merasa ngilu, terus nyeri tiba-tiba, tapi saya takut ditolak dok karena riwayat saya cedera bukan ke rumah sakit tapi ke tempat pijat tulang. Apakah di Rumah Sakit Merah Putih juga akan menolak saya dokter? Silakan dokter dijawab. Ya enggak rasanya. Enggak ya dok Semua ya? pasien sama, apapun Oke. itu. Apapun pembiayaannya, apapun sakitnya, kita semua sama. Apapun riwayatnya. Apapun gitu ya. riwayatnya, kita di sini ingin membantu. Masa ya pilih-pilih yang mau dibantu? Oke, berarti bisa ya Kak Bisa. Tika yang di Salam ya. Alhamdulillah. Oke, saya ingin mengkira-kira sakitnya apa. Kalau kalau lututnya sudah bisa jalan, sudah dewasa, kalau salah posisi sering kretek sakit, biasanya karena uratnya luka, ligamennya luka. Oke. Kalau boleh menebak, mungkin krusiat ligamen yang luka. Jadinya sendinya kocak. Kalau seperti itu, kalau salah posisi atau kecapean, ligamennya goyang, jadinya sakit. Iya. Ini tuh harus apa tuh dok? Periksa ya dok ya? Ya, nanti kalau diperiksakan ketahuan. Oke. Oke Kak Tika yang ada di Salam, silahkan besok hari Senin bisa ke Rumah Sakit Merah Putih ya. Bisa langsung ketemu Dokter Rona atau harus ke penyakit ke spesialis mana dulu nih dok? Ke ortopedi bisa. Langsung ya? Iya. Oke, langsung ketemu ya dok ya. Namanya Tika ya dok ya, Salam ya. Oh iya. Baik dokter, mohon maaf kita izin break sejenak ya dokter dan sahabat gemilang, senang sekali ya. Seru ternyata ya membahas tentang pertulangan ini. Oke, nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawaroh, hanya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
Masih dari 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Terima kasih Anda masih bergabung di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah. Tentunya masih bersama saya, Jadika Roli dan Dr. Rona Nukto Hidayatullah, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi RSUD Merah Putih. Dan dengan tema trauma, osteoporosis, dan osteoartritis. Tadi udah membahas tentang trauma, sudah membahas tentang osteoporosis, dan juga membahas sedikit ya tadi tentang osteoartritis. Nah dokter, mau bertanya lagi nih, pencegahannya osteoartritis tuh apa aja nih dok? Silakan dokter. Oke, yang nomor satu ini kan penyakit karena degeneratif karena usia. Tapi sebetulnya kita bisa menunda keluarnya sakit ini. Penyebabnya yang paling sering adalah nomor satu karena beban, berat badan. Berat badan Ya, di Indonesia dulu penyakit ini jarang, tapi semenjak semakin kesini gizinya semakin bagus, banyak yang obesitas, semakin sering banyak yang kena. Nomor satu beban, yang kedua aktivitas. Kalau aktivitasnya hanya sebatas semampunya, itu aman, tidak akan keluar. Tapi kalau dipaksa, yang biasanya ngangkat mungkin 10 kilo kemudian mengangkat satu bagor itu 20 kilo dan itu terus menerus, itu akan semakin cepat kerusakan sendinya. Waduh, jangan memaksakan diri ya berarti ya dok ya. Betul. Yang ketiga karena masalah cedera. Jadi kalau dulu pernah jatuh, pernah kesleo, sendinya jadi goyang, itu akan munculnya lebih dini. Begitu. Baik dokter Rona, kita langsung ke pertanyaan ini. Masih ada pertanyaan mungkin terakhir ya ini ya. Saya Nugroho di Tanjung. Dokter pernah mendengar terjadinya kekeringan minyak pada sendi kaki. Apakah ini termasuk osteoartritis? Bagaimana untuk mengatasi hal tersebut dokter? Oke, jadi ketika sendinya itu proses penuaan, sebetulnya masalahnya itu kompleks. Penyebab nyerinya itu banyak. Kalau tulang yang di tepinya sendi itu akan luka, akan osteoporosis, akan retak kecil-kecil, itu juga bikin nyeri. Baik. Yang kedua, sendinya akan menebal, ya wajar, sendinya berusaha untuk menahan. Yang ketiga, cairan sendi karena usia, kepadatan tulang turun, cairan sendinya juga akan turun, jadinya dia lebih encer. Normalnya dia pekat kayak oli yang baru gitu. Kalau untuk terapinya itu sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Kalau untuk nyeri ototnya, jadi sendinya goyang, akhirnya ototnya berusaha menahan, jadinya ototnya capek, lama-lama kram, lama-lama sakit. Kalau untuk otot bisa dilatih stretching, ototnya dilatih. Kalau untuk cairan sendi bisa suplemen yang bisa meningkatkan cairan sendi, kondroitin, glukosamin, atau bisa juga sekarang itu ada suntik oli gitu. Suntik oli. Oh iya, saya pernah tahu juga itu. Itu sebenarnya nggak apa-apa ya dok ya? Itu nggak apa-apa. Itu ada di lutut itu kan dok? Di lutut, suntik di dalam lututnya. Kalau obat mungkin agak lama ya, sebulan mungkin yang jadi oli cuman sekian cc itu, 1 cc. Tapi kalau untuk disuntik itu bisa langsung terasa. Tapi pada beberapa orang ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Oh, bisa nggak cocok juga ya dok? Iya, semua obat bisa seperti itu. Ya, karena manusia reaksinya beda-beda ya dok ya. Betul. Oke, baik. Dokter, ini ada, tadi saya udah menyebutkan pertanyaan terakhir, tapi tiba-tiba muncul ya ini ya. Dari Kak Yuni yang ada di Muntilan. Terapi bagaimana dok untuk menghambat osteoporosis? Aduh, ini pertanyaan saya juga. Silakan dokter. Ini kalau untuk pencegahan tadi sudah ya? Sudah. Nabung tulangnya harus di awal sudah banyak. Ya, dok, ya. Kalau sudah tua, sudah osteoporosis, memang ada obat-obatan yang untuk mencegah osteoporosis ada sekarang. Zaman dulu ini dianggap penyakit saja, tapi kalau kita menilainya ini sebagai kalau dulu ini dianggap karena faktor usia saja, sekarang kita anggap sebagai penyakit. Obatnya sudah ada, dia bisa menghambat penyerapan tulang lebih lanjut bisa. Oke. Tapi selain itu, obat itu tidak bisa nambah kekuatannya jadi muda, itu tidak bisa, tidak mungkin malah. Yang bisa adalah menahan supaya tidak tambah rapuh. Oke. Itu ada obatnya. Baik. Kemudian kalau untuk terapinya ya, kalau punggung berarti pakai korset,
atau jalannya pakai tongkat, atau kalau sudah terasa pegel ya istirahat. Istirahat. Dulu jalan ke masjid bisa sekali, sekarang ya mungkin separuh istirahat dulu. Seperti itu. Aktivitasnya yang Jangan diturunkan. memaksakan diri ya, dokter ya. Iya, tulangnya yang mengikuti, aktivitasnya yang mengikuti tulang, Betul bukan sekali. tulang yang dipaksa mengikuti keinginan Oke. aktivitas kita. Ingat sahabat gemilang, kita yang mengikuti tulangnya, jangan tulang yang mengikuti hawa nafsu kita ya. Baik, Dokter Rona Nukto Hidayatullah, terima kasih atas waktunya dan gak nyangka Sama-sama. ternyata kita sudah mau menuju pukul 11 siang ya. Iya, Yang cepet ya. artinya iya dokter, yang artinya cukup sekian dan terima kasih. Oh enggak ya, semoga lain waktu bisa bertemu kembali ya Dokter Rona ya. Iya. Insya Allah, amin ya. Dan sukses selalu untuk RSUD Merah Putih dan sukses selalu juga untuk Dokter Rona Nukto Hidayatullah. Terima kasih Dokter Rona. Matur Baik, nuwun. sahabat Gemilang, terima kasih untuk Anda yang selalu bergabung ya dari tadi di Jamus Gemilang Jagungan Musyawarah. Saya Giendi Karoli bersama kru Gemilang FM pamit undur diri. Dan terima kasih, jangan lupa untuk mendengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.